Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Zaini Yulia Putri, Maria Darwis, Siti Susanti Rahma, dan Heni Sarma Uli Barutu akan menampilkan biografi salah satu dari tokoh milenial nasionalis Indonesia, yaitu Bapak Sandiaga Uno. Beliau memiliki nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno, yang lahir di Rumbai, Pekanbaru Riau pada tanggal 28 Juni 1969. Beliau merupakan anak bungsu dari Bapak Razik Khalid Uno dan Ibu Mener Uno. Bapak Sandiaga Uno memulai pendidikannya di SD PKSD Bulungan, kemudian melanjutkan ke SMP 12 Wijaya Jakarta Selatan dan SMA Katolik Pengudi Luhur Jakarta. Beliau merupakan sosok yang cerdas. Hal ini terbukti ketika ia kuliah Bachelor of Business Administration di Wichita State University, Kansas, Amerika Serikat dengan predikat cum laude. Kemudian beliau menerima beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di George Washington University, Amerika Serikat. Ia menamatkan kuliahnya dengan meraih IPK sempurna 4,00 yang merupakan sebuah prestasi yang membanggakan. Karir bisnis Bapak Sandiaga Uno diawali pada tahun 1990 dengan bekerja di Bank Suma milik William Suryajaya. Pada tahun 1993, ia bekerja di Singapura dan memilih bergabung dengan perusahaan investasi bernama Sea Power Asia Investment Limited sebagai manajer investasi. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1995, ia kemudian pindah ke Kanada dan bekerja di perusahaan bernama NTI Resorts Ltd dengan posisi sebagai Executive Vice President NTI Resorts Ltd. Badai krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 mengakibatkan perusahaannya kemudian bangkrut dan mulai melakukan PHK termasuk pada Bapak Sandiaga Uno. Namun beliau tidak berputus asa dan akhirnya memilih untuk kembali ke Indonesia serta memulai usaha baru sehingga menjadikan ia sebagai seorang pengusaha karena kecelakaan. Begitulah kutipan Bapak Sandiaga Uno. Kemudian beliau mencoba membuat perusahaan bernama PT Recapital Advisors pada tahun 1997 yang bergerak di bidang jasa konsultan keuangan. Dan pada tahun 1998, beliau bersama Bapak Edwin Suryajaya kemudian mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya. Pada tahun 2005 hingga tahun 2008, Bapak Sandiaga Uno menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ia juga menjadi Ketua Komite Tetap Bidang UMKM di Kamar Dagang dan Industri Indonesia sejak tahun 2004. Dan saat ini ia menjabat sebagai CEO atau pimpinan di beberapa perusahaan besar seperti Saratoga Capital, PT Tawar Bersama Infrastruktur Group, PT Adaro Energy, serta di PT Recapital Advisors. Selain dikenal sebagai seorang pengusaha besar, beliau juga memilih terjun ke dunia politik. Sama seperti beberapa pengusaha lainnya, pada tahun 2017 beliau terpilih menjadi Wakil Gubernur Jakarta. Pada Agustus 2018, nama Sandiaga Uno dipilih sebagai calon Wakil Presiden 2019. Dan pada tanggal 22 Desember 2020, Presiden Jokowi mengumumkan nama Bapak Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan berikut prestasi beliau. Bapak Sandiaga Uno mendapatkan gelar Distinguished Research Professor in Residence dari George Washington University Amerika Serikat pada Oktober 2016. Yang merupakan penghargaan atas konsistensinya terhadap pengembangan kewirausahaan. Penghargaan itu melengkapi penghargaan yang pernah diterimanya sebelumnya, antara lain Entrepreneur of the Year tahun 2008, Asia 21 Young Leaders, Initiated First Asia Society 2008, dan Sandiaga Uno masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2013. Selanjutnya, komitmen aktualisasi yang dapat diterapkan dari Bapak Sandiaga Uno adalah mencintai tanah air yang dibuktikan dari upaya beliau menciptakan lapangan pekerjaan, yaitu Rumah Siap Kerja.
berdiri pada tanggal 16 Maret 2019, yang merupakan tempat bagi para anak muda untuk mendapatkan bimbingan karir dan memiliki misi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membantu menurunkan angka pengangguran di Jakarta serta seluruh Indonesia. Hal ini sebagai wujud nyata dari pengamalan sila kelima. Bapak Sandiaga Uno juga mendukung dan mencintai produk dalam negeri. Sebagai seorang Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, beliau adalah sosok yang bangga akan budaya Indonesia dengan terus fokus mengembangkan 5 destinasi super prioritas di Indonesia, yaitu Borobudur, Likupang, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo, agar kualitas dari kunjungan wisatawan baik domestik maupun internasional bisa lebih lama tinggal di Indonesia. Secara tidak langsung, hal ini juga akan berdampak baik bagi pelaku ekonomi kreatif dan produk-produknya di daerah 5 destinasi super prioritas tersebut, di mana para wisatawan akan menghabiskan dana liburan mereka untuk membeli produk-produk kreatif dari daerah yang mereka kunjungi. Demikianlah tokoh milenial nasionalis yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.